Inklusi yang berbentuk kristal yang berretakan-retakan lead glass fill. Itu adalah permukaan dari batu safir Ceylon. Jumpa lagi dengan saya kawan di channel khusus tentang batu mulia dan toko batu mulia www.batumuliakristal.com. Oke, kali ini di depan saya sudah ada warna-warni batu mulia ini. Ini semua adalah keluarga korundum. Itu ada yang ini ruby, yang bawah ini, yang ini ruby, ini yellow sapphire, ini milky sapphire star ya. Dan yang ini pink sapphire. Nah, mereka semua sama-sama keluarga korundum tapi berbeda asalnya. Sekarang kita bahas khusus tentang asal batu safir atau ruby ya. Nah, banyak sekali yang bertanya bagaimana cara membedakan asal batu bahwa safir atau ruby itu dari Sri Lanka, Burma atau dari Afrika. Pertanyaan tentang asal batu itu merupakan sebuah pertanyaan yang sulit-sulit gampang. Ya kadang sulit sekali, kadang gampang sekali ya. Sulit itu kalau kita tidak bisa memberikan alasan ya, alasan yang tepat dan kuat ya. Tapi gemolog aja sampai sekarang banyak yang ini keliru ya. Ya nggak keliru sih, mereka punya alasan sendiri ya. Banyak yang tidak puas oleh jawaban para gemolog itu, karena tiap lab itu juga mempunyai standar berbeda. Kadang di lab ini sudah keluar Sri Lanka, tapi dimasukkan ke lab lain itu keluarnya Afrika. Nah, itu yang jadi masalah di situ. Oh ya, bagi yang sedang bergabung di dunia perbatuan ya, kalau mendengar kata Sri Lanka itu sama dengan Ceylon ya. Jadi orang-orang sering bilang safir Ceylon atau safir Sri Lanka, itu sama. Ceylon itu adalah nama Sri Lanka di masa lalu. Jadi sama aja ya, safir Ceylon atau safir Sri Lanka. Ada juga safir Burma atau safir Myanmar ya. Ruby Burma, ruby Myanmar. Nah, itu sama aja juga karena Burma itu nama masa lalunya Myanmar. Oke, kita kembali ke topik bahasan kita, cara membedakan asal batu mulia dari Afrika atau dari Sri Lanka, Burma. Nah, ini kita pertama kita memakai sistem pasar kita, pasar yang ada di Indonesia yang sudah dipercayai selama bertahun-tahun. Simpelnya aja ini. Nah, ini adalah cara paling mudah untuk membedakan itu safir Afrika atau safir Sri Lanka, yaitu dengan melihat treatmentnya. Nah, kalau di pasar batu Indonesia itu treatment itu sangat berpengaruh, terutama treatment yang satu ini, namanya adalah treatment glass fill. Nah, di pasaran kita itu dipercaya bahwa safir ruby dengan treatment glass fill itu berasal dari Afrika, karena harganya juga jauh sekali. Misalnya 1 karat safir dengan treatment glass fill itu harganya paling cuma 20.000. Nah, tapi 1 karat safir dengan tanpa treatment glass fill ya, dengan warnanya sama-sama biru, nah, itu harganya bisa jutaan, 1 juta, 2 juta. Seperti itu kiranya perbandingan harga safir glass fill dengan safir yang tanpa glass fill. Oke, saya taruh dulu ini. Tapi ingat ya, harga itu progresif. Kalau cuma 1 karat ya murah. Tapi kalau dia itu lebih dari 1 karat, misalnya 10 karat, ya harganya beda. Bisa per karatnya bisa mencapai 50 sampai 100.000 per karatnya untuk safir Afrika. Dan untuk Ceylon juga
itu kalau cuma 1 karat ya murah karena kecil. Tapi kalau dia bentuknya batunya itu ada 10 karat, warnanya bagus, wah 1 karatnya bisa 50 jutaan. Nah, bagaimana cara membedakan bahwa safir itu glass fill atau non glass fill atau tanpa glass fill? Nah, caranya sangat mudah sekali dengan bantuan dari lup, atau kalau matanya masih sehat ya bisa dilihat pakai mata. Nah, kalau mau pakai lup bisa pakai lup ini ya, perbesaran 30 kali. Nah, ini perbesaran 40, 30 kali atau 60 kali untuk melihat permukaan batu safir ya. Jadi dengan lup ini kita bisa tahu bahwa safir itu glass fill atau non glass fill. Nah, lup ini bisa dibeli di toko saya ya. Nah, sedikit promosi boleh kah? Toko saya nanti linknya saya taruh di bawah di deskripsi di Tokopedia. Harganya murah ini. Ini cuma 35.000. 35.000 udah dapat lup seperti ini. Bisa dilihat kompletnya nanti di Tokopedia saya di bawah ini. Nah, untuk membedakan safir glass fill atau non glass fill ini saya bawa lebih dekat lagi ke permukaan kedua batu ini. Nah, dua batu ini, yang ini safir Sri Lanka ini, dua ini. Yang bawah ini bisa juga safir Birma itu. Nah, yang ini safir Afrika. Sekarang saya dekatkan lagi pakai lup perbesaran 60 kali untuk melihat permukaannya ini. Jadi teman-teman bisa belajar di sini melihat perbedaan antara safir yang non glass fill dengan safir yang ada glass fillnya. Oke, langsung kita pakai lup melihat permukaannya. Sudah memakai perbesaran 60 kali. Ini adalah daleman dari pink safir Ceylon atau pink safir Sri Lanka. Nah, kalian bisa lihat ini kukunya cincin ya. Nah, bisa kalian lihat permukaannya juga mulus sekali ya. Ini bisa dilihat permukaannya. Dia ada pantulan-pantulan cahaya, itu adalah permukaan dari batu safir Ceylon. Nah, di sini kita bisa lihat nih permukaannya. Mulus sekali kan, tanpa ada cacat di permukaan. Kalau dalamannya sih banyak sekali serat dan kristal batu. Nanti kita bahas ke pembahasan yang kedua, itu kristal batu itu nanti. Nah, bisa kalian lihat. Sekarang kalian saya bawa untuk melihat permukaan safir Afrika yang sudah terkena treatment glass fill. Oke, seperti ini. Ya, ini adalah permukaan safir Afrika ya yang sudah terkena treatment glass fill. Bisa kalian lihat nih, saya carikan. Nah, itu banyak sekali fraktur atau crack-crack di permukaan ini. Bisa kalian lihat ya. Fokus ke permukaan dulu, jangan ke dalam batunya. Nah, ini. Nah, itu banyak sekali garis-garis ya. Garis-garis di permukaan. Nah, itu adalah tanda masuknya gelas atau ya masuknya lead glass fill itu ke dalam batu. Nah, itu dia. Ini adalah permukaannya itu. Nah, banyak sekali kayak retakan-retakan, garis-garis ya. Banyak sekali ini garis-garis atau retakan-retakan tipis, retakan-retakan lembut ya ini. Nah, di permukaan ini. Nah, itu adalah tempat masuknya treatment glass fill itu. Rekan-rekan ini. Nah, bisa kalian lihat bedanya kan tadi dengan yang Sri Lanka dan dengan Afrika. Oke, saya ambilkan yang ruby. Ini yang ruby. Ini untuk yang ruby Afrika. Hampir mirip kan permukaannya dengan tadi yang safir Afrika, yellow safir Afrika tadi. Nah, itu adalah retakan-retakan lead glass fill. Nah, itu bisa kelihatan sekali itu permukaannya.
Nih. Di seluruh permukaan batunya banyak sekali ini retakan-retakan kecil itu atau fissure ya, tempat masuknya treatment glass fill ke dalam batu ini. Untuk safir Sri Lanka kan luarnya mulus sekali nih, tanpa ada retakan masuknya mineral-mineral lain atau retakan untuk masuk suatu treatment. Nah, seperti ini. Permukaannya mulus, bagus. Ini saya ambilkan koleksi saya Blue Sapphire Afrika. Ini dia. Kelihatan sekali di permukaan banyak sekali retakan-retakan ini. Atau fissure tempat masuknya lead glass fill treatment. Nah, itu. Saya kasih lihat, ini ada white sapphire atau color sapphire dari Ceylon. Juga ini yang ini. Nah, ini color sapphire dari Ceylon. Bisa kalian lihat itu. Permukaannya mulus tanpa retakan kecil-kecil pada sapphire dengan lead glass fill. Nah, ini cara paling mudah ya untuk membedakan. Untuk melihat ini kalian bisa memakai mata telanjang kalau masih punya mata sehat, atau dengan bantuan lup 40 kali sampai 60 kali, yang 30 kali juga bisa. Nah, loopnya bisa dibeli di tempat saya di Tokopedia, linknya saya taruh di bawah. Oke, nah ini tadi batu-batu yang kita amati dengan perbesaran 60 kali memakai mikroskop loop. Nah, ini yang sini tadi yang Ceylon Birma, dan ini yang Sri Lanka, Afrika ya. Bisa kalian lihat perbedaan di permukaan batunya, sudah berbeda sekali. Kalau dilihat seperti ini mereka kelihatan sama, tapi kalau dilihat lebih dekat lagi baru ketahuan kualitas batunya. Oke, selanjutnya untuk membedakan itu Sri Lanka atau Afrika, ini saya ada pegangan buku dari AGL, dari Ibu Mahardi Paramita. Nah, ini ruby, safir, dan tiruannya. Nah, ini ada satu foto tentang ini kristal batu yang ada di dalam batu safir. Nah, kristal itu menunjukkan asal juga menurut buku ini ya. Menurut buku ini. Oke. Ini adalah kristal batu ya. Kristal batu yang biasanya berasal dari Sri Lanka, yaitu punya kristal seperti ini. Kristal-kristal batu. Nah, ini utuh seperti ini. Ini yang belum terkena pemanasan atau heat. Nah, ini dia. Ini ya, seperti ini. Nah, ini adalah ciri-ciri kristal safir atau ruby Afrika. Nah, seperti ini. Ini ada kayak remah roti ini. Nah, ini Sri Lanka safir. Nah, sekarang saya mau ajak untuk melihat yang di safir Sri Lanka itu. Itu ada kristal yang seperti ini. Nah, saya bawa kalian memakai loop ya, loop perbesaran 60 kali untuk melihat detail batu yang ini. Ini dia. Oke, ini adalah dalaman batu atau inklusi batu di dalam safir Sri Lanka. Nah, itu bisa kalian lihat, itu kristal 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 itu. Ini adalah kristal batu khas safir Sri Lanka. Nah, itu bisa kalian lihat tuh. Nah, itu adalah kristal atau inklusi yang berbentuk kristal yang biasanya dari safir Sri Lanka. Ini itu juga ada lagi lebih besar itu ya. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri ya, ciri-ciri bahwa safir itu dari Sri Lanka.
Nah, ini sekarang saya ajak kawan-kawan untuk melihat inklusi remah roti yang terdapat pada ruby Afrika yang sudah mendapatkan treatment glass fill. Nah, kalian bisa lihat itu banyak sekali remah rotinya di dalam batu itu. Bercak-bercak putih itu adalah inklusi remah roti pada safir Afrika, pada ruby Afrika yang sudah mendapat treatment glass fill. Nah, ini ya, itu ada item-item itu. Nah, kelihatan sekali itu remah roti. Item-item itu mungkin kotoran yang masuk melalui bersama dengan treatment glass fill itu. Item itu. Nah, ini. Oke kawan, itu tadi dua cara mudah untuk, sebenarnya cuma satu yang tadi ya, yang tentang treatment glass fill tadi ya. Cara mudah untuk membedakan antara safir ruby Afrika, ini Afrika atau Sri Lanka. Nah, kalau kawan-kawan ada pendapat lain ya, silahkan tulis di komen ya, tentang bagaimana cara membedakan safir Afrika dan safir Sri Lanka. Silakan tulis di komen. Saya juga sedang belajar ini, masih belajar terus tentang dunia perbatuan seperti ini. Semoga video ini bisa membantu kawan-kawan dalam membedakan safir ruby Afrika atau Sri Lanka. Oke. Cukup sampai di sini dulu kawan video kita kali ini. Nanti kita lanjut lagi kalau saya sudah menemukan metode mudah lain untuk membedakan safir Afrika atau safir Sri Lanka. Yang jelas kalau kawan-kawan kesulitan cukup bawa batu itu ke lab ke lab batu ya. Kalau di Jakarta itu ada IGT Lab Jakarta dengan gemolognya Pak Adi Wahana, atau ke GRI dengan Pak Adam Harits ya. Kalau yang bagus sekalian mahal itu di AGL, tempatnya Ibu Paramita. Kalau di Jogja ada Lab Avianur, kalau ada juga ISGL Jogja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jangan lupa taruh komentar ya di video ini untuk belajar bersama. Sampai jumpa dan salam batu mulia.